Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk materi yang pertama, yaitu mengenal Mayap Accounting. Jika kita berbicara mengenai Mayap Accounting ini adalah sebuah program. Selama ini kita mengetahui bahwa laporan keuangan biasa dikelola secara manual, dan tentu ini memakan waktu yang cukup lama atau panjang. Oleh sebab itu, seiring dengan perkembangan zaman, bermunculanlah aplikasi-aplikasi atau software-software yang bertujuan untuk membuat waktu pengerjaan laporan keuangan menjadi lebih efisien. Salah satunya yaitu Mayap Accounting. Selain itu masih banyak lagi seperti Zahir Accounting, Accurates, dan lain-lain. Maka pada kesempatan ini, pada mata kuliah aplikasi komputer manajemen 2 ini, kita akan membahas sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah tentunya kita semua dalam mengelola laporan keuangan, yang bernama dengan Mayop, atau biasa disebut dengan kepanjangannya Mind Your of Business. Baik, langsung saja sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Mayap Accounting. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu ikonnya, icon aplikasinya. Kemudian kita disuguhkan oleh beberapa menu pilihan dari tampilan awal Mayap Accounting. Yang pertama adalah Open. Open ini digunakan untuk apabila kita berkeinginan mengedit atau menambahkan file-file yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian ada tombol Create. Create ini digunakan untuk jika kita menginginkan membuat file baru atau data perusahaan baru yang kemudian kita inputkan ke dalam Mayap Accounting. Kemudian setelah itu ada Explore. Fungsinya adalah untuk melihat contoh-contoh dari laporan-laporan keuangan yang sudah dibuat menggunakan Mayap Accounting. Dan yang berikutnya adalah What's New, digunakan untuk melihat versi dari yang ada pada saat ini, yaitu versi kedua 3, melihat fitur-fitur apa yang ditawarkan pada versi Mayap Accounting 2.3. Nah, sementara yang dua-dua ini, Explore dan What's New, ini menggunakan koneksi internet biasanya. Jadi kalau ingin mengaksesnya, kita memerlukan koneksi internet. Dan exit tentunya untuk keluar dari aplikasi ini. Sekarang kita contohkan bagaimana jika kita membuat data baru, membuat sebuah laporan keuangan, ingin mencatat laporan keuangan dengan menu yang baru, dengan data yang baru, data perusahaan yang baru. Oleh sebab itu, tentu kita harus mengklik Create terlebih dahulu. Setelah sampai di menu Introduction, ya, ini kita langsung saja melanjutkan dengan mengklik Next. Setelah itu kita masuk ke dalam Company Information. Disinilah kita akan mengisi identitas perusahaan kita yang akan kita inputkan. Yang pertama adalah kita tidak perlu mengisi serial number. Jadi serial numbernya cukup dikosongkan saja. Yang perlu kita isi adalah bagian enter information about your company. Jadi bagian serial number cukup dikosongkan saja, dibiarkan saja, tidak perlu. Yang perlu kita isi adalah bagian dari enter information about your company, mulai dari company name sampai dengan email address. Tapi yang paling penting adalah company name dan juga business rec number saja. Yang lainnya boleh diisi, boleh juga tidak. Baik, kita contohkan misalnya dengan sebuah nama perusahaan, yaitu PT
PT Jaya Sentosa. Kemudian bisnis rek numbernya 1234. Nah, jadi yang paling wajib kita isi itu yang dua di atas ini, yaitu company names dan business rec number. Nah, sisanya GST, sales tax number atau kode pos ya. Kemudian alamat, nomor telepon, nomor fax, kemudian alamat email. Ini boleh diisi, boleh juga tidak, sesuai dengan kebutuhan saja. Setelah itu kita klik next. Selanjutnya kita masuk ke dalam accounting information, atau biasa disebut dengan periode akuntansi. Jadi periode akuntansi itu biasanya dalam laporan keuangan, ada yang per semester, ada yang triwulan, dan biasa yang digunakan periodenya 1 tahun. Jadi kita contoh di sini yang periodenya menggunakan 1 tahun periode. Untuk contoh data perusahaan ini kita menggunakan tahun semisalnya yaitu 2019. Jadi laporan keuangan ini akan diinput dimulai dari tahun awal 2019 sampai dengan dari bulan awal 2019 sampai dengan bulan akhir 2019. Nah, kita atur dulu bulan awalnya itu adalah bulan Desember. Jadi last month of financial years-nya itu adalah Desember. Jangan sampai terbalik, jangan sampai kita buat di sini Januari. Jadi di sini Desember last month-nya, kemudian conversion month-nya Januari. Jadi Desember Januari, bukan Januari Desember. Lihat kalimat last itu terakhir, conversion awal. Jadi Desember Januari. Number of Baik, jika kita sudah rasa periode akuntansi yang kita tentukan ini sudah benar-benar betul atau sesuai, kita lanjutkan dengan mengklik next. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa periode akuntansi ini tidak boleh salah sama sekali, dikarenakan periode akuntansi ini tidak ada menu pengeditannya. Jadi kalau seandainya Ananda sudah salah, maka harus mengulangnya dari awal kembali. Jadi pastikan periode akuntansi ini tidak mengalami kesalahan sedikit pun. Jadi sayang sekali kalau seandainya Ananda sudah hampir selesai ya dalam pengerjaan soal, kemudian tiba-tiba setelah dicek periode akuntansinya salah, maka Ananda harus mengulangnya dari awal kembali. Dan ini tentunya sangat merugikan diri kita nantinya ketika kita sedang mengerjakan soal ujian nantinya. Nah, kalau seandainya sudah dianggap betul, baru kita boleh mengklik next. Nah, sampai di sini makanya ada menu konfirmasi. Nah, ini menandakan bahwa periode akuntansi itu memang benar-benar penting. Please confirm your account information. Jadi tolong dikonfirmasi terlebih dahulu apa benar atau tidak periode akuntansi yang sudah ditentukan sebelumnya. Your financial year is Januari ya 2019 sampai dengan Desember 31. Kalau sudah, kita klik next. Kemudian kita masuk ke dalam menu atau langkah build your account list. Di sini penting sekali kita untuk memilih dari 3 pilihan ini, karena kalau tidak tepat nanti salah ya. Ini juga penting. Yang pertama adalah pilihannya I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Nah, saya jelaskan bahwa yang pertama ini adalah Ananda akan membuat akun atau data perusahaan berdasarkan menu-menu yang sudah ditetapkan oleh Mayop Accounting. Jadi tidak bisa diedit-edit lagi. Semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi Ananda tidak bisa mengedit, tidak bisa menambahkan, apalagi mengurangi profile atau fitur-fitur yang sudah ada di Mayop Accounting. Selanjutnya yang kedua, di
yaitu ada pilihan I would like to import. Nah, untuk pilihan kedua ini menandakan bahwa Ananda bisa membuat atau membangun sebuah laporan keuangan berdasarkan data-data yang diimpor atau data-data yang sudah ada kemudian diimpor. Tentu ini menandakan bahwa datanya adalah data continue atau berkelanjutan. Jadi kalau seandainya Ananda punya data sebelumnya, sudah membuat sebuah akun-akun, Anda bisa menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian melanjutkannya kembali dengan memilih I would like to import. Nah, sementara yang nomor 3 ini memang benar-benar adalah murni pengelolaan. Jadi di sini kita yang akan menentukan akun apa saja yang kita perlukan, data apa saja yang kita perlukan, transaksi-transaksi apa saja yang akan kita tambahkan. Nah, oleh sebab itu, jika kita membuat data akun baru, maka yang kita pilih itu adalah I would like to build. Nah, jadi kita membuatnya mulai dari awal sekali. Nah, kita pilih yang nomor 3 ini, setelah itu kita klik next. Selanjutnya kita masuk ke bagian penyimpanan. Jadi sebelum Ananda melakukan penyimpanan, dia akan otomatis tersimpan ke partisi C, di mana tempat penginstalan MyApp Accounting ya. C accounting, nama PT-nya dan tipe filenya MIO. Nah, kita ganti agar mudah mencarinya. Ananda tentu buat folder dulu. Nah, kemudian Anda bisa change. Klik change, kemudian cari folder yang dibuat untuk menyimpan. Misalnya saya buatnya di sini sebuah folder baru ya, latihan misalnya. Kita buat sebuah folder baru namanya latihan. Nah, setelah itu kita klik latihannya, kita akan simpan filenya di dalam folder latihan. PTJ Sentosanya kita simpan di folder latihan. Maka setelah kita klik change, kemudian kita tentukan posisi penyimpanannya. Terlihat di sini di D latihan ya, dalam folder latihan. Nama filenya PTJ Sentosa dan tipe filenya MIO MyApp Accounting. Jika sudah, kita klik next. Setelah itu kita klik Command Center. Langsung saja klik Command Center. Bagian setup assistant ini adalah bagian yang digunakan jika ada settingan-settingan lainnya. Ini tidak perlu kita pelajari. Kita langsung saja mengklik Command Center. Command Center ini adalah menu utama dari MyApp Accounting. Kita menuju ke menu utamanya. Nah, ini dia menu utama dari MyApp Accounting yang akan kita pelajari selama 1 semester. Satu persatu akan kita bahas dari fitur-fitur atau menu-menu yang ada di MyApp Accounting, mulai dari account, banking, sales, purchase, inventory, dan card file. Ini akan kita bahas satu persatu setiap minggunya. Baik, demikian video untuk materi kita yang pertama. Untuk tugas perkuliahan, Anda diminta untuk membuat sebuah video statement yang berkaitan tentang pemahaman pada materi pertemuan pertama kita ini. Jelaskan bagaimana pemahaman Ananda tentang MyApp Accounting dan juga bisa di combine dengan aplikasi-aplikasi laporan keuangan lainnya. Terima kasih.